Hai, trailer One Piece Movie Red memperlihatkan adegan yang cukup mencengangkan ya. Sosok Shanks bilang ke seseorang yang bernama Uta, "Walau kita berpisah, kau akan tetap menjadi anakku." Hei Bapak Shanks, Anda ini jarang sekali kelihatan ya. Sekali muncul di One Piece Movie, bilang punya anak. Aduh. Terus Makino gimana? Tapi anak yang digendong Makino pun belum terbukti kalau itu beneran anaknya Shanks. Di SBS volume 63, ketika Oda ditanya tentang anak ini, Oda Sensei cuma bilang ayahnya mungkin adalah orang itu. Tapi sejauh ini sosok laki-laki yang dekat sama Makino ya cuma Shanks. Walaupun Oda nggak bilang siapa orang itu, tapi para fans One Piece juga udah pada menyimpulkan ya kalau itu adalah anaknya Shanks. Tapi ya istilah bapak, ayah, atau orang tua di One Piece itu juga nggak melulu terikat dengan ikatan darah. Contohnya, Ace, ayah kandungnya adalah Roger, tapi dia selalu mengaku kalau ayahnya adalah Edward Newgate. Terus Nami, punya ibu Belmere. Awalnya kita kira itu beneran ibu kandungnya, tapi ternyata ibu angkat. Dan punya kakak angkat bernama Nojiko. Ace, Sabo, Luffy, 3 bersaudara yang enggak ada ikatan darah, tapi mereka selalu mengaku sebagai kakak beradik satu sama lain. Jadi istilah ayah, ibu, dan saudara di One Piece itu enggak selalu terikat dengan ikatan darah. Juga di One Piece itu kayak hal yang lumrah, hal yang biasa kalau sosok ayah itu menelantarkan anaknya. Ya banyak kasus ya. Luffy dari kecil udah sama kakeknya, bahkan diasuh sama bandit gunung. Ini orang lain loh ini. Terus Usopp waktu kecil sempat merawat ibunya yang sakit sampai meninggal. Bapaknya kemana? Pergi tuh jadi anggota bajak lautnya Shanks. Robin dari kecil cuma sama ibunya, bapaknya nggak tahu kemana. Zoro dari kecil juga udah sebatang kara. Jadi sosok ayah atau bapak di One Piece itu memang nggak jelas semua ya. Sekalinya ketahuan siapa bapak kandungnya, ya si bapak itu pergi ninggalin keluarganya, atau bapak yang gak beres kayak bapaknya Sanji tuh. Mungkin cuma sosok Oden, sosok ayah yang agak lumayan bener ya. Walaupun sempat meninggalin istri dan anaknya beberapa tahun demi berpetualang bersama Roger. Di trailer movie Red ini kita bisa lihat sosok yang bernama Uta. Secara harafiah Uta itu bisa berarti lagu. Terpancar juga dari desain karakter Uta ini yang disebutkan dalam trailer adalah seorang diva. Jadi bisa diperlihatkan kalau movie ini nantinya ya berhubungan dengan lagu, musik, menyanyi, dan juga konser. Mari sekarang kita coba breakdown trailer movie Red ini. Scene awal diperlihatkan sosok Uta masih kecil berdiri di samping Shanks yang diperlihatkan dari belakang. Dan Shanks bilang, "Walaupun kita terpisah, kau tetaplah anakku." Dan scene selanjutnya memperlihatkan Uta menangis. Sepertinya ini momen di mana Shanks meninggalkan Uta. Kalau dilihat dari kostumnya, Shanks masih memakai topi jerami. Berarti kejadian ini terjadi sebelum dia memberikan topi jeraminya ke Luffy. Dan dia masih punya 2 tangan. Ketika itu, Uta menangis. Dia seperti sedang digendong oleh seseorang dan nggak terlihat wajah orang tersebut. Kalau dari cara dia memegang Uta, bisa jadi dia adalah orang yang menjaga atau mengasuh Uta. Kalau sosok ini adalah ibu kandungnya, mungkin cara menggendongnya nggak kayak gitu. Terlalu kasar untuk seorang ibu menggendong anaknya dengan posisi seperti ini. Scene selanjutnya memperlihatkan Uta yang udah tumbuh dewasa dan ada bilah pedang di depannya. Nah, bilah pedang ini entah dipegang sama dia sendiri atau orang lain. Tapi yang jelas posisinya agak ke depan dia. Kalau dari ekspresinya, dia semacam pasrah dan akan mengakhiri sesuatu kayak gitu. Yang pasti ini adalah salah satu scene emosional di movie ini. Lalu tulisan yang bertuliskan, "Dia bernama Uta, seorang diva terbaik dunia." Yap, seperti yang udah gue bilang tadi, sesuai dengan namanya, Uta, yang berarti lagu, pantas juga kalau dia adalah seorang diva. Lalu adegan berikutnya ada Luffy yang berteriak nama Uta, bersiap dengan pukulan gear third-nya sambil berlari. Scene selanjutnya memperlihatkan Uta dari samping masih dengan bilah pedangnya.
Kalau dari posisi ini, kemungkinan besar bilah pedangnya itu dipegang oleh orang lain. Kalau dipegang sendiri dan dari samping, kemungkinan besar seharusnya posisi pedangnya tepat nempel di pundaknya sendiri. Apakah mungkin Uta ini sedang diancam oleh seseorang? Dari ekspresinya yang nggak kelihatan matanya ini, sepertinya kelanjutan dari scene sebelumnya, yang dia pasrah dan akan mengambil keputusan yang besar. Scene berikutnya terlihat sosok Uta tersenyum dan menari. Kalau dari pakaiannya, celana dan kaos biasa kayak gini, kayaknya dia lagi latihan gitu ya. Latihan nyanyi dan nari. Scene berikutnya sosok Uta berdiri di tengah dengan sorotan lampu dari atas. Gue coba lihat bagian belakang Uta. Kayaknya ada kotak besar berwarna merah. Gue kira ini pertama adalah Rod Vonnegut. Gila loh, di movie ini ada informasi penting seperti Rod Vonnegut. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi, kayaknya ini bukan Rod Vonnegut. Kalau dilihat bagian bawahnya, ini nggak utuh kayak kotak gitu. Dan warna merahnya ini pun seperti cuma kain. Terlihat dari kerut-kerutannya. Lalu scene selanjutnya menunjukkan sebuah pulau yang ada semacam kristal-kristal besar. Fakta menarik, pulau ini sangat mirip dengan pulau yang digambar oleh Soran di anime episode 420. Soran itu karakter anime only, jadi nggak ada di manga. Jadi ini tokoh non-canon ya. Di episode ini diperlihatkan Robin yang baru aja terlempar ke daerah yang bernama Tequila Wolf, dan Soran adalah orang pertama yang menolong Robin. Soran ini bercita-cita ingin berpetualang mengelilingi dunia dan ingin menggambar setiap pulau yang dia temui. Di waktu luangnya dia suka menggambar pulau-pulau berdasarkan imajinasinya, dan salah satu pulau yang dia gambar adalah pulau ini yang sangat mirip dengan pulau yang ada di trailer. Setelah itu, scene memperlihatkan tokoh-tokoh lain. Ada Gordon. Sepertinya dia ini tokoh antagonis utamanya deh. Terus ada Akainu yang diperlihatkan lagi marah. Kayaknya memang si bapak ini emosi terus ya. Terus ada Beppo dan juga Lau. Terlihat Beppo kostumnya cukup heboh. Mungkin dia ini fans beratnya Uta. Terus ada Kobe dan juga Helmeppo. Dan ada juga Bartolomeo. Dilanjutkan scene Uta berteriak dan seperti ada angin-angin di sekitarnya. Mungkin ini suatu petunjuk tentang kekuatan Uta itu gimana, atau menunjukkan betapa kuat teriakan Uta ini. Dari kostumnya terlihat ada yang berbeda, yaitu sayap yang ada di punggung Uta. Apakah Uta ini penduduk Pulau Langit? Sepertinya sih bukan ya, karena scene-scene sebelumnya menunjukkan kalau dia nggak punya sayap. Di scene awal ketika Uta masih kecil juga di punggungnya nggak ada sayap. Jadi kemungkinan besar sayap ini cuman aksesoris ketika dia perform di panggung. Lalu terdengar suara Luffy bilang kalau Shanks tahu anaknya melakukan ini, Shanks pasti nggak akan diam aja. Lalu terlihat Uta yang menangis deras, mengingatkan momen ketika Luffy berteriak Robin di Enies Lobby ya. Dan scene terakhir memperlihatkan senyum Shanks dan ucapan dia ke Uta kalau di dunia ini nggak ada perdamaian dan kesetaraan. Kata-kata yang cukup berat ya di balik senyumnya Shanks. Mungkin ini bisa sedikit memperlihatkan karakter Shanks itu seperti apa. Dari judul movie-nya aja Red, dan ada 3 garis luka, sudah pasti ini merujuk ke Shanks. Mungkin di movie ini kita akan diperlihatkan cerita tentang Shanks yang belum kita tahu. Desain karakter para bajak laut topi jerami juga diperlihatkan, masing-masing dengan kostumnya yang unik. Dan ada kata-kata di belakang mereka masing-masing. Sepertinya ini adalah kata-kata yang terucap dari mereka masing-masing, dan juga mungkin kebanyakan ditujukan untuk Uta. Luffy bilang, "Salah, aku menang 183 kali berturut-turut." Terus Sanji bilang, "Jangan tinggalkan Uta sendirian." Memperlihatkan kepedulian Sanji ke Uta. Terus Zoro, "Akhirnya semakin menarik." Kalau ini pasti berhubungan dengan pertarungan yang semakin memanas ya. Terus Nami, "Kamu tidak akan bertemu dengan keluarga dan teman-temanmu lagi. Apakah kamu tidak apa-apa dengan hal itu?" Sosok Nami yang peduli sama orang lain, apalagi itu sudah berhubungan dengan keluarga dan juga teman. Usopp bilang, "Tidak ada gunanya untuk mencoba menghentikan kapten kami." Kepercayaan Usopp ke Luffy yang gak akan pernah hilang. Terus Franky, "Perubahan apa yang kamu buat?" Ini cukup
Franky juga ya, agak pamer dengan perubahan yang udah dia buat ke dirinya. Tapi mungkin perubahan di sini berarti perubahan di kehidupan seseorang. Terus Brook bilang, semua yang bisa aku lihat sekarang cuma celana dalam. Ya sangat Brook lah ya. Terus Jinbei, sepertinya kalian tahu banyak tentang kekuatan anak itu. Sosok Jinbei yang logis dan terencana, sepertinya dia sedang menganalisis tentang sesuatu. Chopper bilang katanya ada ruangan yang isinya penuh dengan Brook di sana. Mungkin ini maksudnya bukan banyak Brook ya, tapi ada ruangan yang penuh dengan tengkorak manusia. Cukup horor juga ya. Terus Robin bilang mungkin ada sesuatu dari catatan pekerja di sini. Ini sangat Robin juga ya. Teliti, analisis, ya mungkin sedang menyelidiki sesuatu. One Piece Movie Red ini akan roadshow di Jepang di tanggal 6 Agustus. Mungkin kita juga harus lebih sabar menunggu beberapa bulan lagi untuk tayang di bioskop Indonesia. Yang pasti, hal yang akan terjadi di One Piece Movie Red ini belum tentu canon. Memang ada beberapa hal yang jadi canon juga di movie, seperti kasusnya Shiki. Jadi apakah Uta itu anaknya Shanks? Anak kandung atau anak angkat? Non-canon atau canon? Kita tunggu aja sampai movie-nya keluar. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.